Nah, ini yang baru, kawan pajak sekalian. PMK 60 ini sebenarnya ini proteksi untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar subsidi, insentif ini, fasilitas ini dimanfaatkan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Jadi sekarang prosesnya juga lebih mudah ya Pak ya. Ya, Apalagi sudah disediakan halaman untuk prosesnya juga tidak ya, perlu datang ke KPP, ya, secara tapi online. bisa langsung akses seperti itu. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, nanti yang membangun pondok buruh itu bisa memanfaatkan fasilitas PPN-nya dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya kawan pajak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang dalam Ngopi Ngobrol Pajak Penuh Inspirasi bersama kami penyuluh pajak dari Kanwil DJP Banten. Seperti biasa, saya Musli Anwari didampingi oleh Pak Deddy Kusnadi. Selamat pagi, Pak. Pagi kawan pajak sekalian. Ya, kalau kami datang biasanya ngobrol-ngobrol terkait dengan kebijakan terbaru terkait pajakan ya Pak ya. Dan untuk kali ini kita mau ngobrolin apa nih Pak? Nah, untuk kali ini kemarin-kemarin kita sudah banyak ngobrol ngobrol terkait dengan apa kemarin kripto segala macam, kemudian banyak hal-hal yang lebih ke PPH, PPN. Sekarang ada fasilitas. Nah, fasilitas ya. Jadi kawan pajak sekalian, kali ini kita akan bicara tentang fasilitas PPN yang dibebaskan untuk rumah umum, rumah pekerja, pondok boro, dan asrama mahasiswa atau asrama pelajar ya gitu, bos-bos. Berarti ini masih ada hubungannya dengan aturan turunan ya Pak ya, Ya, dari turunan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan aturan turunannya juga di PP Nomor 49 Tahun 2022. Nah, jadi Pak Deddy tadi sudah menyebutkan bahwa ada fasilitas ya Pak ya, batasan bangunan yang dibebaskan. Dalam hari ini apa yang dimaksud dengan rumah umum tadi sudah disebutkan kan macam-macam, ada rumah umum, rumah pekerja, pondok boros, serta asrama mahasiswa dan pelajar. Dan mungkin harus jelas dulu nih pengertian yang diatur dalam peraturan ini seperti apa nih Pak? Baik Mang Mus. Kawan pajak sekalian, sekarang istilahnya bukan lagi RSS, rumah sangat sederhana, rumah sederhana. Zaman dulu ya Pak ya. Zaman dulu. Jadi kalau mau beli rumah murah, rumah subsidi beli yang RSS atau RSS. Sekarang istilahnya diganti menjadi rumah umum. Rumah umum itu ya rumah untuk tempat tinggal ya. Rumah untuk tempat tinggal, syaratnya dia harus orang pribadi warga negara Indonesia. Ya, orang asing nggak boleh. Terus badan hukum nggak boleh. Kemudian syaratnya lagi dia masuk ke MBR. Nah, MBR tuh istilah baru Mas Mus. Apa tuh Pak? Masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, nanti istilah ini akan diulang-ulang di penjelasan-penjelasan selanjutnya Mas Mus. Nah, istilah MBR ini adanya di Menpora, Menteri Perumahan Rakyat. Jadi mereka yang bikin standar, kita hanya mengadopsi dari mereka. Jadi bukan istilah dari pajak ya gitu. Jadi ketentuannya memang sudah diatur dengan kementerian yang menaungi aturan tersebut ya Pak. Kebijakan tersebut ya Pak ya. Betul. Ya, jadi kemudian itu yang rumah umum ya. Kemudian ada rumah pekerja. Rumah pekerja itu rumah yang dibangun oleh pemberi kerja kepada pekerjanya, gitu. Contohnya apa sih? Kepada karyawannya. Jadi misalkan banyak nih karyawan yang membutuhkan rumah. Nah, si pemberi kerja nih dia membangunkan. Nah, jadi yang pekerja gitu. Dia membangunkan. Cuma memang syaratnya dia harus warga negara Indonesia juga. Dan masuk ke kelompok MBR juga, masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti itu Mas Mus. Kemudian ada lagi pondok boro. Nah, ini apa itu? Saya baru mendengar ya. Mungkin kawan pajak juga baru mendengar ya. Apa itu pondok boro ya? Pondok boro itu istilah dari bahasa Jawa yang diadopsi ke bahasa Indonesia. Boro itu semacam buruh migran ya, buruh tidak tetap. Misalkan ada masyarakat yang dari Jawa bekerja di Jakarta gitu kan, itu buruh migran ya, buruh migran. Jadi dia datang ke Jakarta, dia bekerja di Jakarta, tapi dia di Jakarta tidak punya tempat tinggal. Nah, pondok boro ini untuk menampung mereka untuk tinggal di situ dengan fasilitas yang murah gitu, pondok boro. Oleh karenanya pondok boro ini dia bisa dibangun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bisa juga di sini koperasi gitu kan,
untuk menyediakan itu. Jadi memang harganya lebih murah daripada penginapan pada umumnya. Itu mungkin, Pondok Boro. Contohnya rusun nggak sih Pak? Mungkin di Jakarta kan banyak Ya. rusun yang memang diperuntukkan untuk masyarakat Ya, berpenghasilan rendah. bisa berbentuk rusun, bisa tidak berbentuk rusun. Pondok Boro itu. Tapi memang istilahnya itu ya Pak Iya, ya? Pondok Seperti Boro. itu. Istilahnya untuk buruh pekerja lah gitu. Kalau bukan buruh nggak bisa gitu. Oke. Iya. Kemudian satu lagi asrama. Asrama ini udah jelas ya. Ada asrama mahasiswa atau asrama pelajar yang SLTA ke bawah ya. Dan ini diberikan bisa untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah atau kepada sekolah atau yayasan yang membangun asrama itu untuk mahasiswa atau pelajar. Seperti itu Mas Mus. Oke, sudah lengkap ya. Jadi tadi ada istilahnya ada rumah umum, rumah pekerja, pondok boro dan juga asrama pelajar ya betul. Pak ya. Nah, kemudian kita tahu kalau ada fasilitas itu ada kriteria-kriteria yang diwajibkan supaya bisa mendapatkan fasilitas tersebut nih Pak. Betul. Nah, kriteria rumah umum yang bagaimana sih yang dapat pembebasan PPN-nya Pak? Ya. Jadi kawan pajak sekalian, secara umum hampir mirip dengan pengaturan-pengaturan sebelumnya terkait dengan rumah bersubsidi itu ya. Di sini kalau saya rangkum beberapa syaratnya, jadi PMK 60 ini dia mengadopsi fasilitas PPN ketika zamannya COVID. Kan waktu ada COVID ya, ada beberapa pembebasan kan, pembebasan PPN. Nah, itu mengadopsi itu. Jadi fasilitas ini bukan kepada barangnya, bukan kepada rumahnya, tapi kepada orangnya. Kepada orangnya. Gitu. Jadi yang diberikan itu adalah orangnya, bukan rumahnya, tapi rumahnya juga ada batasan. Yang pertama ya syaratnya dia harus memiliki kode identitas rumah atau KIR ya. Waktu zaman COVID kita pernah bahas ya. Betul, Pak. Nah, KIR itu apa sih Pak? KIR itu adalah berupa nomor seri itu yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, Perumahan Rakyat, ya, bukan dari DJP ya. Oke. Kemudian rumah ini merupakan rumah pertama, nah, yang digunakan sendiri oleh warga negara Indonesia yang masuk dalam kelompok MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, ya, itu. Kemudian tidak dipindah tangankan selama 4 tahun, Mas Mus. Nggak boleh ya, sejak dimiliki. Yeah. Kemudian yang berikutnya syaratnya, rumah ini itu berfungsi sebagai tempat tinggal. Nggak boleh jadi toko. Gitu. Jadi kantor juga nggak boleh. Memang benar-benar ya Pak ya. Untuk harus, rumah. Rumah pertama harus ditinggali, nggak boleh dipindah tangan kan. Iya, betul, itu ya, Pak, ya? Betul. Kemudian, nah terkait luas nih Mas Bos. Luasnya itu lebih dari 21 meter persegi dan kurang dari 36 meter persegi. Jadi antara 21 meter sampai dengan 36 meter persegi. Keluasannya ya, keluasannya. Kemudian luas tanahnya antara 60 meter persegi sampai dengan 200 maksimal. Maksimal 200 meter luas tanahnya gitu ya. Kemudian, nah ini yang baru, kawan pajak sekalian. Harga jualnya tidak boleh lebih dari batasan harga jual yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Berapa tuh Pak? Nah, ini ada beberapa, saya lihat contekan nih ya. Harga rumah untuk daerah Jawa, ya, tahun 2023 ini 162 juta. Aduh. Jadi harganya tidak boleh lebih dari itu. Padahal kalau harga segitu ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya, Jabodetabek itu udah langka. Udah langka ya. Nah, yang paling tinggi itu harga di Papua. Papua tuh 254 juta. Nah, 254 juta. Nah, kemudian itu 2023. 2024 itu berbeda lagi, harganya naik lagi Mas Mus. Untuk Jawa dan sekitarnya itu 166 juta ya maksimum. Kemudian Papua 240. Oh, tadi 234, sekarang maksimum 240 juta. Itu harga rumahnya. Jadi harga batasannya ya Pak ya. Ketika pengembang ya membangun rumah harganya di atas itu nggak masuk kriteria ini. Iya, dan itu gitu. Bukan rumah subsidi juga bukan ya Pak rumah ya, subsidi. Gitu ya. Kalau kita lihat kan memang mungkin bisa banyak iklan ya Pak ya. Dan memang rumah subsidi juga sudah agak ke pinggir ya Pak ya. Karena kan mengejar harga jualnya juga seperti itu. Dan ternyata yang di kriteria-kriteria yang mendapatkan pembebasan atau fasilitas ini kan memang
seperti Pak Dedi tadi bilang diadopsi dari ketentuan ketika COVID ya Pak Iya, ya. betul. Ada beberapa insentif juga sama, termasuk yang kemarin insentif mobil listrik ya. Itu mobil pertama, ini juga rumah pertama. Rumah pertama. Dan tidak boleh dipindah tangankan selama jangka waktu tertentu. Iya, betul. Dan untuk di sini yang aturan di sini adalah 4 tahun ya Pak ya, 4 tahun. seperti itu. Dan harga jualnya juga mengadopsi dari Kementerian PUPR ya, Perubahan seperti Rakyat itu. ya. Jadi ya memang yang mendapatkan itu memang masyarakat untuk golongan Masyarakat berpenghasilan rendah. MBR istilahnya. MBR ya. Biasanya kan kita nyebutnya menengah ke bawah. Ini ada istilah baru lagi ya Pak ya. Tadi saya sebut masyarakat apa ya seperti itu. Mau nyebutnya ini salah Pak. Betul. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya kawan pajak ya kriteria. Mungkin kawan pajak juga ada yang ada keinginan atau ada niatan untuk memiliki rumah ya Pak ya, betul. seperti itu, dan kebetulan ada masuk kriteria ini dipersilahkan, mungkin harus dicari dulu ya Pak yang sesuai ya silakan nanti dicari-cari, nanti hubungi pengembangnya harganya berapa, masuk ke skema ini atau tidak kan gitu ya. Iya. Nah, caranya sendiri bagaimana sih Pak? Mungkin tadi kawan pajak sudah ada niat nih, sudah menemukan nih yang masuk harganya, luasannya seperti ini dan lain-lain. Bagaimana sih cara mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan ini? Nah, ini ada dua kondisi Mas ya. Jadi ada masyarakat yang rumahnya itu memang rumah subsidi. Ya, ada yang rumah biasa. Ya, sama-sama rumah umum ya, dua-duanya rumah umum. Nah, untuk rumah subsidi ya, untuk rumah subsidi itu nanti peminatnya atau kawan pajak sekalian yang berminat di rumah subsidi itu langsung saja menghubungi pengembang. Nanti pengembang yang akan memproses lebih lanjut. Dia nanti terkoneksi dengan aplikasinya Kementerian PUPR ya. Di situ ada sikumbang segala macam gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kondisi kedua adalah rumah non subsidi. Ya. Kalau dia ingin mendapatkan rumah yang non subsidi, dia orang pribadi yang ber-NPWP, nah ingat ya, yang ber-NPWP, dia harus mengajukan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas melalui halaman DJP online. Kalau dia punya NPWP. Nah, kalau orang pribadinya ini tidak memiliki NPWP, dia langsung datang ke pengembang. Nah, nanti pengembang yang memproses lebih lanjut. Seperti itu. Jadi ada dua model rumah, ya, ada rumah subsidi dan rumah non subsidi. Ada juga beberapa model wajib pajak, ada yang ber-NPWP dan ada yang belum ber-NPWP. Dan tentunya sekarang prosesnya juga lebih mudah ya Pak ya, apalagi sudah disediakan halaman untuk prosesnya juga tidak perlu datang ke KPP, secara online. Tapi bisa langsung akses seperti itu, dan nanti seperti keterangannya itu bisa mendapatkan fasilitas atau enggak langsung ya Pak, langsung memenuhi persyaratan atau enggak seperti itu kan pajak. Jadi mungkin untuk kawan pajak yang sudah punya niatan untuk punya rumah, kemudian membelinya ternyata yang non subsidi ya Pak ya, yang umum mungkin bisa langsung visit halaman DJP ya, pajak.go.id, bisa diakses secara online dimanapun dan kapanpun. Nah, syaratnya sendiri apa sih yang untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan fasilitas ini? Baik, kalau tadi kan yang sudah punya NPWP yang sudah punya NPWP dia harus masuk ke halaman DJP online. Kalau yang belum punya NPWP langsung saja ke pengembang. Nah, untuk yang dia punya NPWP, syaratnya SPT tahunannya 2 tahun terakhir itu sudah masuk, sudah dilaporkan gitu ya. 2 tahun terakhir loh ya. Jadi kalau mau dimanfaatkan tahun ini 2023 berarti SPT tahunan 2022 dan 2021 harus sudah disampaikan. Disampaikan ya Pak ya. Pak, saya belum menyampaikan, ya tinggal disampaikan saja gitu kan. Karena prosesnya kan secara online Mas ya, itu Pak, lebih cepat. Kemudian apabila dia statusnya pengusaha kena pajak atau PKP, dia punya kewajiban laporan SPT masa PPN, itu minimalnya SPT masa PPN 3 masa terakhir. Itu sudah disampaikan kalau dia PKP ya. Jadi 3 masa terakhir kalau sekarang ini Juli ya. Juli ya Pak. Berarti masa Juni, kemudian masa Mei dan masa April. 3 bulan terakhir. Itu harus sudah disampaikan. Dan terakhir wajib pajak tersebut
tidak memiliki hutang pajak, Mas. Yeah. Nah. Jadi memang untuk sekarang itu kawan pajak proses konfirmasinya secara online, online ya, Pak, ya. Online ya. Validitas wajib pajaknya, Iya, NPWP-nya sudah melaporkan SPT tahunan 2 tahun terakhir atau belum, nanti langsung akan terlihat ya Pak ya. Betul. Dan ternyata kalau memang ditolak ada keterangannya juga di situ. Misalkan belum melaporkan SPT, kemudian kalau misalkan ada utang pajak dan lain-lain seperti itu. Dan memang itu yang diharapkan dari ini ya Pak ya, dari DJP sendiri bahwa wajib pajak yang akan mendapatkan fasilitas itu paling tidak kepatuhan perpajakannya sudah terpenuhi. Betul. Ya, gitu. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Betul. Gitu. Jadi misalkan mau mendapatkan fasilitas tapi kewajiban perpajakan ternyata belum, berarti tidak bisa ya Pak. Betul, ya seperti itu. Harus patuh terlebih dahulu kan pajak, lapor pajak tepat waktu ya Pak. Betul. Nah kemudian tadi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah kalau untuk konsep keluarga dalam pembahasan PPN atas penyerahan rumah umum dan pekerja bagaimana Pak? Nah, begini. Boleh nggak sih misalkan di dalam satu kakak itu semuanya punya gitu ya? Betul. Seperti itu. Jadi kawan pajak sekalian, Indonesia menganut sistem family tax unit atau satu kesatuan keluarga. Jadi fasilitas ini hanya bisa didapatkan oleh satu keluarga. Satu keluarga Satu ya Pak keluarga ya? itu satu gitu manfaatnya. Jadi kalau misal nih ya, misal bapaknya sudah memanfaatkan fasilitas ini. Betul. Jadi nanti istrinya, anaknya itu nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun anaknya sudah misalkan di atas 18 tahun atau sudah menikah itu nggak bisa. Tapi kalau dia nanti sudah punya kakak sendiri, anaknya sudah menikah, udah punya kartu keluarga sendiri itu boleh. Tapi kalau masih dalam satu kartu keluarga itu nggak bisa. Nggak bisa, karena nanti di sistem sudah terdeteksi bahwa yang bersangkutan masih tanggungan dari bapaknya. Jadi nggak bisa ngambil. Seperti itu, Mas Mus ya. Jadi biar nggak ini juga ya Pak ya, ada pembatasan. Kalau nanti semua diperbolehkan ya itu bukan untuk masalah berpenghasilan rendah juga ya Pak ya. Kok bisa semuanya seperti itu. Dan juga supaya mungkin yang lain juga mungkin ada yang niatan membeli bagian ya Pak ya, seperti itu. Tapi ini ada yang khusus ya kawan pajak sekalian. Jadi kalau dia misalkan laki-laki, perempuan sudah di atas 18 tahun, dia ngambil tuh memanfaatkan. Nah, setelah memanfaatkan terus menikah, ya sudah gitu kan. Karena dia mintanya sebelum menikah gitu. Tapi kalau sudah menikah dapatnya cuma satu, gitu. Seperti itu, Mas. Kemudian ada lagi nggak Pak? Ya, jadi itu kawan pajak sekalian ya. Jadi tidak semua wajib pajak bisa memanfaatkan ini karena Indonesia menganut sistem family tax unit atau satu kesatuan keluarga. Jadi yang memanfaatkan itu yang dapat memanfaatkan itu adalah satu keluarga satu manfaat ya, nggak bisa semuanya mendapatkan fasilitas itu gitu. Jadi supaya berbagi yang lain juga bisa dapat gitu. Itu Mas Mus. Oke, jadi sudah dapat gambarannya kawan pajak ya. Bahwa untuk fasilitas ini memang diperuntukkan untuk satu keluarga, satu ya. Dihitungnya satu unit ya Pak ya. Jadi hanya untuk satu aja. Kecuali kalau memang dari keluarga inti tersebut sudah ada yang berpisah dan punya kartu keluarga lain diperbolehkan. Dan sistemnya juga bisa membaca bahwa ini sudah bukan menjadi bagian keluarga tersebut ya Pak ya, sudah berpisah seperti itu, sudah punya tanggungan sendiri dan lain-lain seperti itu. Nah kemudian bagaimana Pak perhitungan untuk wajib pajak yang MBR ini ya Pak ya, bagi non peserta program kepemilikan rumah umum dari pemerintah dan untuk rumah pekerja? Nah kalau tadi syarat harga rumah Mas Mus ya, harganya kan kalau Jawa dan sekitarnya tahun 2023 168 juta. Nah sekarang syarat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah itu penghasilannya berapa kan gitu kan? Nah itu yang bikin batasan juga adalah Kementerian PUPR ya. Bukan PTKP lagi yang digunakan. Bukan PTKP. Jadi mereka yang bikin. Nah ini ada standarnya ya, standarnya. Untuk Jawa dan sekitarnya itu kalau dia tidak menikah itu penghasilannya di bawah 7 juta. Itu masuk MBR. Ya, kalau dia sudah menikah itu jadi di 8 juta batasnya. Ada tambahannya ya Pak ya. Kecuali untuk yang Papua dan sekitarnya itu 7,5 juta. Kalau belum menikah, kemudian kalau dia sudah menikah berarti ada tambahan sekitar 10 juta. Nah, itu jadi kawan pajak sekalian, kalau kawan pajak penghasilannya
di bawah 7 juta belum menikah dan adanya di Pulau Jawa, itu masuk kriteria MBR yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR gitu Mas Mus. Jadi bukan kantor pajak yang bikin aturan ya. Jadi kita mengadopsi dari Kementerian PUPR, di sana sudah membuat aturan tentang batasan harga rumah, sekarang batasan masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian kita adopsi. Nah, kemudian di sini ada tata cara penghitungannya. Ya, 7 juta per bulan itu hitungannya kayak gimana kan Mas Musya? Iya, Pak. Yang pertama, ya jika dia mempunyai penghasilan sejak 1 Januari tahun sebelumnya, artinya tahun sebelumnya sudah dapat penghasilan tuh ya. Jadi penghasilan yang teratur ditambah penghasilan tidak teratur selama 1 tahun dibagi 12. Itu rata-rata 1 bulannya. Kalau nanti angkanya di atas 7 juta berarti nggak masuk MBR. Nggak masuk. Gitu ya, nggak masuk ya. Kemudian kalau dia punya penghasilan setelah 1 Januari tahun sebelumnya, kalau tadi sebelum 1 Januari, sejak ya, ini setelah. Nah, penghasilan disetahunkan, setahun sebelumnya dibagi 12. Artinya jika dia dapat penghasilan mulainya bulan Maret, katakanlah gitu kan, bulan Maret tahun kemarin gitu kan, itu disetahunkan. Caranya disetahunkan gimana? Nanti ini Mas Mus ini ya, kali 12 bagi berapa gitu. Gitu, disetahunkan istilahnya, kemudian dibagi 12 lagi. Nah, kemudian ada yang kondisi ketiga, dia baru memiliki penghasilan pada tahun perolehan BKP. Misalkan tahun sekarang ya, 2023. Itu penghasilannya disetahunkan tahun perolehan BKP dibagi 12. Artinya kalau bulan Juli ya, bulan Juni, dia bulan Juni tuh sudah kerja nih, sudah dapat penghasilan di bulan Juni. Jadi penghasilan bulan Juni itu disetahunkan ya kali 12, nanti dibagi 12 gitu, Mas Pur. Itu cara memperoleh angka penghasilan rata-rata 1 bulan. Ya, jadi batasannya ditentukan oleh Kementerian PUPR ya, yang 7 juta itu. Kemudian tata caranya bagaimana menghasilkan 7 juta itu. Nah, di sini sudah dijelaskan. Jadi nggak pusing-pusing lagi Mas Mus. Nanti masyarakat kan, Pak itu dasarnya ngitungnya kayak gimana? Di sini sudah dijelaskan ya. Pokoknya nanti disetahunkan bagi 12. Artinya rata-rata 1 bulan segitu. Seperti itu Mas Mus. Itu kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Terus sumbernya dari mana aja sih Pak kalau untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini Pak? Ya, masyarakat itu kan macam-macam Mas Mus ya. Macam-macam. Ada yang karyawan, ada yang buruh, ada yang usaha gitu ya. Dan itu kan memang beda-beda ya Beda-beda ya. Kalau karyawan dari penghasilan bruto pekerjaannya, ya itu jelas ya Pak ya, kelihatan seperti itu. Tinggal minta daftar penghasilan kan biasanya gitu ya, slip gaji gitu ya. Kemudian untuk orang pribadi yang melaksanakan kegiatan bebas ya, itu penghasilan neto dengan menggunakan NPPN ya, norma penghitungan penghasilan neto ya, usaha bebas ya. Misalkan kemarin kita bicara tentang penulis ya yang dapat royaltinya dapat fasilitas gitu kan. Nah, kalau penulis itu netonya berarti 50% NPPN-nya ya. Kemudian di sini orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang dikenai PPh final, artinya dia UMKM ya, UMKM. Penghasilannya dari mana? Penghasilan neto berdasarkan menggunakan NPPN juga. Nah, misalkan dia jualan apa gitu kan, jualan makanan. Nah, nanti normanya berapa makanan dikalikan brutonya berapa penghasilan dikalikan NPPN, dapat dia netonya. Nah, seperti itu. Kemudian nih ada lagi nih. Dia karyawan dan dia juga punya kegiatan usaha. Nah, itu dijumlah seluruhnya, jangan satu-satu. Seperti itu. All in ya Pak ya. All in ya. Itu untuk kriteria rumah umum ya, kawan pajak sekalian ya. Kalau untuk rumah pekerja, itu dasarnya adalah penghasilan bruto karyawan. Kalau penghasilan brutonya di atas 7 juta, dia tidak berhak. Tidak berhak. Jadi penghasilannya harus di bawah 7 juta. Seperti itu Mas Bos. Ada gambaran ya Pak ya? Ya. Sudah diatur cara menghitungnya juga. Sebenarnya lumayan banyak juga ya. Banyak. Ketentuannya. Karena kan memang fasilitas tidak serta-merta diberikan begitu saja ya Pak ya. Ada kriteria yang harus dipenuhi
supaya bisa mendapatkan hak dari fasilitas tersebut. Nah, kemudian bagaimana perhitungan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah peserta program kepemilikan rumah umum dari pemerintah? Ya, ini tadi kita bicara tentang penghasilan ya, kawan pajak sekalian. Sekarang penghasilan rata-rata, kalau tadi kan sumber penghasilan ya, jadi penghasilan dalam 1 bulan itu kurang dari jumlah yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Jadi yang ditetapkan adalah 7 juta tadi ya. Jadi rata-rata penghasilan 1 bulannya harus di bawah 7 juta untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini gitu. Seperti itu Mas Mus. Sudah dijelaskan ya terkait dengan bukan kriteria aja ya Pak ya. Berarti ketentuan terkait rumah umum dan rumah pekerja nih Pak ya. Betul. Aturan penghasilannya, kemudian cara mendapatkannya dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan Pondok Boro nih yang spesial dari namanya ya, baru ya kawan pajak, dan juga asrama mahasiswa atau pelajarnya. Ketentuannya seperti apa nih Pak? Baik. Jadi tadi di awal kita sudah bicara Pondok Boro dan asrama mahasiswa. Pondok Boro itu dia bisa dibangun oleh pemerintah pusat, bisa dibangun oleh pemerintah daerah, koperasi buruh atau koperasi karyawan. Ya. Jadi yang mendapatkan fasilitas ya mereka gitu kan, bukan pekerja ya, bukan pekerja ya. Kemudian kalau asrama mahasiswa ini juga sama dengan Pondok Boro, dia bisa dibangun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, dalam hari ini yayasan gitu kan, atau sekolahnya ya. Itu yang mendapatkan fasilitas. Kemudian syaratnya, nah intinya untuk Pondok Boro nih ya, diperuntukkan bagi buruh tetap atau pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya yang disepakati. Jadi kalau bikin Pondok Boro, kalau ingin mendapatkan fasilitas itu, Pondok Boronya khusus untuk pekerja sektor informal berpenghasilan rendah. Gitu ya. Informal ya Pak ya berarti? Ya, informal ya, kayak buruh gitu ya, buruh ya. Kemudian klasifikasi bangunannya itu masuk dalam klasifikasi sederhana. Ini di Undang-Undang Bangunan Gedung. Ya, klasifikasi sederhana, nanti kawan-kawan di konstruksi lebih tahu nih ya. Klasifikasi sederhana gimana, yang masuk mewah gimana, kemudian yang di atas itu ada kriterianya ya, ada kriterianya. Kemudian bentuk bangunannya bisa bertingkat atau tidak bertingkat. Kemudian tidak dipindah tangankan dalam waktu 4 tahun sejak diperoleh atau sejak dibangun. Seperti sama itu ya Pak ya. Ya, harus sama. Di hold dulu 4 di tahun. Hold ya. Jadi kalau syarat-syarat ini terpenuhi, nanti yang membangun Pondok Boro itu bisa memanfaatkan fasilitas PPN-nya dibebaskan. Ya. Kemudian untuk asrama mahasiswa ini hampir sama dengan Pondok Boro Mas Gus ya. Ini diperuntukkan khusus untuk pelajar dan mahasiswa ya. Kalau ada yang kerja terus nginep di situ nggak boleh. Nggak boleh ya. Kemudian klasifikasinya juga sederhana, dia bisa bertingkat atau tidak bertingkat dan tidak boleh dipindah tangankan selama 4 tahun. Seperti itu ya, kawan pajak sekalian ya. Kemudian cara mendapatkan fasilitasnya seperti apa? Jadi seperti orang pribadi tadi yang dia ingin memanfaatkan fasilitas ketika ingin memperoleh rumah umum itu. Jadi wajib pajak yang bersangkutan dalam hal ini kalau pemerintah ya ada NPWP instansi ya gitu ya. Betul, Pak. Itu dia harus ber-NPWP ya. Kalau dia yayasan ya sudah ber-NPWP gitu kan ya. Kemudian koperasi harus sudah ber-NPWP. Kemudian mengajukan pemberitahuan pemanfaatan melalui halaman DJP online. Sama dengan orang pribadi tadi, Mas Mus. Betul, gitu. Nah, sudah dijelaskan lengkap oleh Pak Dedi terkait dengan ketentuan-ketentuan ya Pak ya, terkait PMK 60 tahun 2023 ini. Tadi udah dijelaskan rumah umumnya kriterianya seperti apa. Kemudian rumah pekerja kriteria seperti apa, Pondok Boro dan juga asrama mahasiswa. Jadi sudah lengkap, all in, sudah dijelaskan oleh tim penyuluh ya, Pak Dedi khususnya, terkait dengan apa saja sih batasan yang bangunan yang dibebaskan dari PPN. Dan mungkin untuk kawan pajak yang ingin memanfaatkannya, dicek kembali apakah sudah memenuhi kriteria tersebut, apalagi kalau mau untuk membeli rumah umum ya Pak ya. Betul. Rumah umum, kemudian gampangnya mungkin rumah subsidi ya Pak. Paling mungkin bahasa simpelnya seperti itu. Bahasa simpelnya. Jadi mungkin untuk diperhatikan kembali, siapa tahu wajib pajak, kawan pajak dalam hal ini ingin memanfaatkan fasilitas dari PMK 60 tahun 2023 ini.
Mungkin sebelum kita close nih Pak Dedi, ada hal yang ingin disampaikan untuk kawan pajak nih, khususnya terkait PMK 60 tahun 2023 ini. Baik, kawan pajak sekalian, PMK 60 ini sebenarnya ini proteksi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Mas Mus. Ya, jadi dia didesain sedemikian rupa sehingga yang bisa memanfaatkan ini hanya masyarakat berpenghasilan rendah. Betul. Beda dengan waktu COVID kemarin, siapapun boleh kan beli ya. Betul. Itu mau penghasilan rendah mau penghasilan tinggi tidak ada batasan. Kemudian ketika aturan yang lama, rumah subsidi, itu kan tidak melihat orangnya, tapi hanya melihat rumahnya ya, objeknya gitu kan. Nah, kalau sekarang itu objeknya dilihat, kemudian subjeknya juga dilihat. Betul. Jadi yang memanfaatkan itu tepat sasaran, maksudnya seperti itu. Jadi kawan pajak sekalian ya, pemerintah sudah mendesain ini sedemikian rupa agar subsidi, insentif ini, fasilitas ini dimanfaatkan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Seperti itu, Mas Sus. Tapi jangan lupa ya, ada hak, ada kewajiban. Betul. Ini adalah hak, tapi kawan pajak harus menyelesaikan kewajibannya. Kalau sudah punya NPWP, laporkan dulu SPT tahunannya. Kalau sudah PKP, SPT masa PPN-nya juga dilaporkan. Seperti itu. Harus seimbang ya Pak. Harus seimbang. Jadi untuk mendapatkan fasilitas tentunya harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan sebagai wajib pajak. Oke kawan pajak, terima kasih sudah mengikuti acara bincang-bincang ngopi kita pada pagi ini. Sampai jumpa dalam ngopi episode berikutnya, tentunya bersama kami tim penyuluh pajak pada obrolan bincang-bincang perpajakan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Ya, terima kasih.